Pembacaan firman Tuhan Perjanjian Baru hari ini, yaitu dalam Lukas 7 ayat 36-50. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu, siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini, tentu ia tahu, bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah, Guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka, yang duduk makan bersama dia, berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan Perjanjian Baru hari ini. Pembacaan firman Tuhan Perjanjian Lama hari ini, yaitu dalam Hakim-Hakim pasal 3, 4 dan 5. Hakim-Hakim 3 ayat 1-31. Bangsa asli yang dibiarkan tinggal di Kanaan. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah, supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi, yang mendiami pegunungan Libanon, dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana, supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui, apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan, orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Otnil, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kushan-Rishathaim, raja Aram Mesopotamia dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan-Rishathaim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otnil, anak Kenas adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang,
Lalu Tuhan menyerahkan Kushan-Rishathaim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan-Rishathaim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas, Ehud. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, Raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta, disandangnya itu di bawah pakaiannya, pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal, dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku, ya raja. Kata Eglon, diamlah dahulu. Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamkannya ke perut raja. Sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk. Lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Demikianlah Ehud sampai ke serambi, pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan itu. Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung, tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu, maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri, ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seira. Setelah ia sampai ke sana, ditiupnyalah sangkakala di pegunungan Efraim, lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu, ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia, lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab, semuanya orang yang tegap dan tangkas, seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu, 80 tahun lamanya. Samgar, sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat, ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Hakim-Hakim 4 ayat 1-24. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya.
Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan, Allah Israel, memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju aku pun maju, tetapi jika engkau tidak turut maju aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya, engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes, maka 10.000 orang maju mengikuti dia, juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni itu, telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon Tarbantin di Zanaim yang dekat Kedes. Setelah dikabarkan kepada Sisera, bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang, tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hazor, dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera, dan berkata kepadanya, "Singgahlah, tuanku, silakan masuk. Jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, Raja Kanaan, di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, Raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, Raja Kanaan itu. Hakim-Hakim 5 ayat 1-31. Nyanyian Deborah. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam, demikian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Dengarlah, ya raja-raja, pasanglah telingamu, ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, Allah Israel. Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Gunung-gunung, yakni Sinai, bergoyang di hadapan Tuhan, Allah Israel. Dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael,
Kafilah tidak ada lagi dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel, ya mereka diam-diam, sampai engkau bangkit, Deborah, bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya, perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan, kamu, yang menunggang keledai betina putih, kamu, yang duduk di atas permadani, kamu, yang berjalan di jalan, ceritakanlah hal itu. Di tempat-tempat penimbangan air, menurut suara orang-orang yang berdendang, di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil, perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Bangunlah, bangunlah, Deborah. Bangunlah, bangunlah, nyanyikanlah suatu nyanyian. Bangkitlah, Barak, dan giringlah tawananmu, hai anak Abinoam. Lalu turunlah para bangsawan yang terluput, umat Tuhan turun baginya sebagai pahlawan. Dari suku Efraim mereka datang ke lembah, mengikuti engkau, ya suku Benyamin, dengan laskarmu, dari suku Mahir turunlah para panglima dan dari suku Zebulon orang-orang pembawa tongkat pengerah. Juga para pemimpin suku Isahar menyertai Deborah, dan seperti Isahar, demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah. Tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? Di pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Orang Gilead tinggal diam di seberang sungai Yordan, dan suku Dan, mengapa mereka tinggal dekat kapal-kapal? Suku Asher duduk di tepi pantai laut, tinggal diam di teluk-teluknya. Tetapi suku Zebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya, demikian juga suku Naftali, di tempat-tempat tinggi di padang. Raja-raja datang dan berperang, pada waktu itu raja-raja Kanaan berperang dekat Ta'anah, pada mata air di Megido, tetapi perak sebagai rampasan tidak diperoleh mereka. Dari langit berperang bintang-bintang, dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Sungai Kison menghanyutkan musuh, Kison, sungai yang terkenal dari dahulu kala itu, majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Ketika itu menderaplah telapak kuda, karena berpacu lari kuda-kudanya. Kutukilah kota Meros. Firman malaikat Tuhan, kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Diberkatilah Yael, istri Heber, orang Keni itu, melebihi perempuan-perempuan lain, diberkatilah ia, melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Air diminta orang itu, tetapi susu diberikannya, dalam cawan yang indah disuguhkannya dadi. Tangannya diulurkannya mengambil patok, tangan kanannya mengambil tukul tukang, ditukulnya Sisera, dihancurkannya kepalanya, diremukkan dan ditembusnya pelipisnya. Dekat kakinya orang itu rebah, tewas tergeletak, dekat kakinya orang itu rebah dan tewas, di tempat ia rebah, di sanalah orang itu tewas, digagahi. Dari jendela ibu Sisera menjenguk dan berseru dari tingkap, mengapa keretanya tak kunjung datang? Mengapa kereta-keretanya belum kedengaran? Yang paling bijak di antara dayang-dayangnya menjawabnya, dan ia sendiri juga membalas perkataannya itu. Bukankah mereka mendapat jarahan dan membagi-baginya, gadis seorang dua untuk setiap orang, jarahan kain berwarna sehelai dua untuk Sisera, jarahan kain sulaman aneka warna sehelai dua untuk leherku. Demikianlah akan binasa segala musuhmu, ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.